Bismillah, Alhamdulillah. Kali ini kita bisa melanjutkan bahasan ikatan kimia bagian yang keempat ya. Bagian yang pertama kan kita sudah mempelajari tentang kestabilan konfigurasi gas mulia, ikatan intramolekul apa aja, ionik dan kovalen. Terus ikatan kimia bagian kedua kita sudah mempelajari tentang ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam ya. Nah, dan struktur Lewis. Nah, ikatan kimia bagian ketiga yang kemarin kita sudah belajar tentang teori domain elektron dan teori hibridisasi. Nah, ini bagian terakhir dari bahasan ikatan kimia ya. Kita akan bahas tentang kepolaran molekul dan gaya antar molekul. Ada gaya apa aja? Ada gaya ion dipol, dipol sesaat, gaya London, dan terakhir ikatan hidrogen. Bagian keempat kita bahas tentang kepolaran molekul dan gaya antar molekul ya. Nah, kita bahas dulu tentang kepolaran molekul. Kepolaran molekul terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom-atom yang saling berikatan. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan, maka semakin polar ikatannya. Jadi kalau semakin besar selisih keelektronegatifannya, maka ia semakin polar ikatannya. Nah, berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen dibagi menjadi dua. Ikatan kovalen polar, cirinya apa? Nanti molekulnya tidak simetri. Terus momen dipolnya lebih dari 0 ya. Kalau kovalen non polar, kebalikannya, bentuk molekulnya simetri, momen dipolnya sama dengan 0. Nah, contoh CH3Cl. Ini senyawa CH3Cl ya. Nah, persebaran elektron tidak merata atau tidak simetri. Ini kan H cuma ada satu elektron dipakai untuk berikatan sama C masing-masing. Sedangkan ini Cl, dia punya 7 elektron valensi. Satu dipakai untuk berikatan dengan C, sisanya lagi 6. Banyak dia dikelilingi pasangan elektron bebas ya. Jadi persebarannya tidak merata atau bentuknya tidak simetri. Kalau simetri kan harusnya membagi dua bagian yang sama. Kalau dibelah ke sini kan tidak membagi bagian yang sama. Berarti dia disebut tidak simetri. Nah, berarti momen dipolnya lebih dari 0 karena ada persebaran elektron yang tidak merata. Berarti nanti ada selisih keelektronegatifan ya. Jadi nanti senyawa CH3Cl termasuk senyawa kovalen polar. Seperti itu. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen polar dan non-polar apa nih perbedaannya nih? Kalau nanti senyawanya terdiri dari dua atom atau disebut diatomik, nanti kalau senyawa yang terdiri dari dua atom, ada yang atomnya sama, ada yang atomnya berbeda, tapi jumlahnya tetap dua atom ya. Nanti kalau yang atomnya sama, contohnya O sama O jadi O2, F sama F jadi F2, Cl sama Cl jadi Cl2. Nah, ini contoh dari kovalen nonpolar. Kalau dia atomnya 2 dan atomnya sejenis atau sama, maka dia termasuk kovalen nonpolar. Nah, kalau kovalen polar, kalau yang terdiri dari dua atom, atomnya harus beda. Misalnya H sama Cl, C sama O, N sama O. Nah, ini kan atom yang berbeda tapi jumlahnya tetap dua jenis atom. Maka dia termasuk kovalen polar karena ada selisih keelektronegatifan. Kalau ini O sama O kan nggak ada selisih. F sama F nggak ada selisih. Cl sama Cl nggak ada selisih karena pada atomnya samaan. Ya. Nah, nanti kalau yang senyawa yang terdiri lebih dari dua atom gimana? Atau yang disebut poliatomik, lebih dari dua atom. Nanti cirinya kalau kovalen nonpolar, atom pusatnya tidak punya PeB. Nah, ini kalau kita gambar Lewisnya, struktur Lewis, atom pusat tidak punya PeB, maka dia nonpolar, NP ya. Terus apalagi cirinya? Atom yang diikat sama. Misalnya C mengikat 4 atom H.
S mengikat 6 atom F, semuanya F, jumlahnya 6. P mengikat 5 atom Cl, semuanya Cl, ada 5. C mengikat atom O, ada 2 gitu. Jadi atom yang diikat sama semua ya, atom yang diikat oleh atom pusat atau atom ikatannya ini sejenis semua ya. Itu ciri-ciri kovalen nonpolar. Nah, kalau kovalen polar, atom pusatnya punya PeB. Nanti kita gambar struktur Lewisnya. Pas digambar atom pusatnya punya PeB, maka dia kovalen polar ya. Kecuali kalau yang notasi VSEPR-nya AX2E3 dan AX4E2. Ini sama-sama ada E-nya, tapi ini pengecualian ya. Pengecualian, dia bukan kovalen polar. Cuma ini aja, selebihnya mah kovalen polar yang punya PeB atom pusatnya ya. Nah, cirinya apalagi? Atom pusat tidak punya PeB, namun atom yang diikat berbeda. Kalau ini kan tadi atom pusat punya PeB nih, jelas dia polar. Nah, tapi ada juga atom pusat yang tidak punya PeB, tapi dia termasuk polar. Nah, syaratnya atom yang diikat harus berbeda. Kalau tadi ini kan atom yang diikat nih oleh atom pusat sama semua. H jumlahnya 4, F jumlahnya 6, Cl jumlahnya 5, O jumlahnya 2, sama, atomnya sejenis. Nah, ini dia atom yang diikat tuh berbeda. Misal NH3 ya. Kalau NH3 ini bukan atom yang berbeda, dia atom pusatnya punya PeB. Ini juga si O ini atom pusatnya punya PeB, ada 2 pasang. Kalau NH3 ada 1 pasang PeB-nya. Kalau H2O ada 2 pasang PeB-nya ya. Nah, ini CH3Cl. Si atom pusat C mengikat H jumlahnya 3, satu lagi si Cl. Atomnya beda jenis, tidak sama, maka dia termasuk kovalen polar ya. Kita lanjut ke gaya antar molekul ya. Nah, gaya antar molekul ini terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang dimiliki tiap atom ya, membuat persebaran elektron dalam molekul kan tidak seimbang kalau ada selisih keelektronegatifan. Nah, sehingga akan terdapat 2 kutub. Di kutub itu nama lainnya dipol. 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Karena apa tadi? Karena perbedaan keelektronegatifan ya. Jadi persebaran elektron tidak merata, jadi dia membentuk kutub ya. Kutub atau dipol. Ya, kutub positif dan kutub negatif akan saling tarik menarik ya, kan beda jenis ya. Kalau beda jenis dia tarik menarik, sehingga menimbulkan gaya atau interaksi antar molekul. Kalau antar molekul pada molekul yang pada atom-atom pada molekul yang berbeda ya. Nah, interaksi antar atom ya, karena adanya dipol atau kutub tergolong sebagai gaya van der Waals ya. Jadi van der Waals ini gaya yang muncul karena adanya dipol ya atau kutub. Nah, ada apa aja gaya van der Waals? Gaya van der Waals nanti ada 4 jenis ya. Gaya van der Waals yang pertama gaya ion dipol, yang kedua gaya dipol-dipol, yang ketiga gaya dipol-dipol sesaat, yang keempat gaya London atau dispersi. Nah, ini contoh nih pada molekul H2O. Nanti dia ada pengkutupan. Si O ini cenderung kutub negatif, si H ini kutub positif karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Si O kan golongan 6A, si H golongan 1A. Golongannya berbeda, pasti ada selisih keelektronegatifan. Karena ada selisih keelektronegatifan, maka persebaran molekul tidak merata. Karena tidak merata, itu akan menimbulkan kutub atau dipol-dipol ya. Yang pertama kita bahas jenis gaya van der Waals. Yang pertama itu gaya ion dipol. Nah, ini terjadi antara senyawa kovalen polar dengan ion. Contohnya H2O dengan NaCl.
H2O ya. Ini molekul H2O. Ini O, ini H, ini H gitu ya. Nah, ini ion Na. NaCl kan terurai jadi Na plus Cl min. Ion-ionnya ada Na plus, ada Cl min. Nah, dalam molekul NaCl, ion Na ini ya, nanti dia akan berinteraksi. Na akan berinteraksi dengan kutub negatif. Kutub negatif mana? Dari si H2O-nya. Nah, ini si kutub negatif itu si atom O. O, ini H, ini H2O kan. Nah, ini cenderung membentuk kutub negatif, si H cenderung membentuk kutub positif. Nah, si O yang kutub positif negatif cenderung berinteraksi dengan si Na karena dia muatannya positif. Nah, ini ada interaksi. Interaksi ini disebut interaksi gaya ion dipol ya. Nah, kalau pada ion Cl- karena si Cl- ini muatannya min ya, maka nanti dia akan berinteraksi dengan si H, atom H pada H2O. Kan H ini cenderung membentuk kutub positif. Ini kalau O kutub negatif. Karena Cl-nya negatif, maka dia berinteraksi dengan si H pada H2O karena si H kutub positif ya. Positif sama negatif, dia tarik menarik. Yang kedua, gaya dipol-dipol terjadi antara senyawa kovalen polar dengan kovalen polar ya, polar dengan polar. Contohnya interaksi antar molekul NO. Dalam NO kan banyak tuh ya, dalam misalnya gas nitrogen monoksida kan banyak terdapat di dalamnya molekul-molekul NO. Nah, N sama O ini kan golongan 5A, ini golongan 6 ya. Kalau beda golongan dia pasti ada selisih. Selisih apa? Selisih ke elektronegatifan. Kalau ada selisih ke elektronegatifan, nah maka dia nanti akan cenderung membentuk kutub ya. Si N ini cenderung positif karena dia golongan 5. Kalau golongan ke kiri dia cenderungnya positif, kalau ke kanan negatif. Nah, kananan 6 kan dibanding 5, maka 5-nya yang cenderung positif, golongan 6-nya yang cenderung kutub negatif. Ini si O golongan 6 dia cenderung kutub negatif, si N golongan 5 cenderung kutub positif. Nah, interaksi si N sama si O pada beda molekul tapi molekulnya sama-sama molekul NO ya. Si N sama O pada beda molekul ini disebut gaya dipol-dipol ya. N sama O pada beda molekul ini disebut gaya dipol-dipol, seperti itu ya. Gaya yang ketiga, gaya dipol-dipol sesaat ya, terjadi antara molekul kovalen polar dengan kovalen nonpolar ya. Kovalen polar dengan nonpolar ya. Molekul nonpolar dapat memiliki dipol sesaat karena elektron di dalam orbitalnya selalu berpindah-pindah sehingga seolah-olah terjadi kutub positif dan negatif. Jadi walaupun dia nonpolar, nah tapi dia juga bisa membentuk dipol sesaat. Kenapa? Karena elektron itu kan dia terus bergerak, berpindah-pindah, dia nggak tetap, dia nggak diam. Elektron itu selalu berpindah-pindah. Nah, ketika elektron itu berpindah misalnya ya, pada ini nih, ini molekul nonpolar memiliki persebaran elektron merata, tapi kan dia nggak diam di sini aja, dia bergerak. Kadang-kadang cenderung numpuk di sini, ininya agak longgar yang sebelah kiri. Nah, karena misalnya pada suatu waktu dia cenderung numpuk di sebelah kanan, maka kanan ini bermuatan negatif, yang kirinya positif. Kenapa? Karena elektronnya sedikit, lebih banyak numpuk di sebelah kanan. Jadi kanan ini bermuatan negatif, tapi ini berlangsung sesaat aja karena kan elektron terus bergerak ya. Nah, perpindahan elektron membentuk dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini terjadi pada molekul nonpolar. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu interaksi antara H2O dengan O2. H2O kan ini kovalen polar. Ya, atom pusat punya PeB, udah gitu ada selisih ke elektronegatifan antara H dengan O ya.
Nah, kalau O2 ini kan non polar karena atomnya sejenis ya. Kalau non polar berarti dia dipol sesaat ya. Yang polarnya ini dipol, ini dipol, ini dipol sesaat. Ketika berinteraksi ya, si O pada O2 yang muatan kutubnya positif berinteraksi dengan O pada H2O yang muatannya negatif. Nah, ini interaksi inilah yang disebut gaya dipol sesaat. Ini terjadi antar kovalen polar dengan non polar ya. Kalau dipol dia kovalen polar dengan polar. Tapi kalau dipol sesaat kovalen polar dan kovalen non polar. Kita lanjut gaya yang keempat, gaya London atau gaya dispersi nama lainnya ya. Nah, ini terjadi antar molekul kovalen nonpolar dengan kovalen nonpolar. Jadi sesama-sama kovalen nonpolar ya. Nah, contohnya interaksi antar molekul O2. O2 kan O berikatan rangkap 2 dengan O ya. Nah, ini ya. Ini kan merata nih, tapi karena si elektron terus bergerak, kadang-kadang dia membentuk kutub. Nah, kalau elektronnya lebih banyak misalnya di sebelah kanan, berarti dia membentuk kutub negatif. Karena elektron di sebelah kirinya elektronnya sedikit, ya, dia cenderung membentuk kutub positif. Nah, ini O yang pertama. O yang kedua juga sama, elektronnya kan terus bergerak walaupun dia nonpolar. Nah, tapi pada saat-saat tertentu dia membentuk kutub. Nah, interaksi antar kutub negatif dengan positif pada beda molekul ini disebut ikatan atau gaya London. Ya, jadi gaya London tuh gampang, dia kalau nonpolar berarti dia gaya London ya. Ingat tadi gaya van der Waals apa aja? Van der Waals itu ada 4 ya. Yang pertama ion dipol atau dipol ion ya. Dipol ion dulu. Van der Waals ya, yang pertama dipol ion. Dipol ion ini polar dengan ion ya. Yang kedua dipol. Nah, ini polar dengan polar. Terus ada dipol sesaat. Dipol sesaat ini kovalen polar dengan kovalen non polar ya. Ada lagi ini yang terakhir gaya London. Ini yang termasuk gaya van der Waals ya. Ini non polar dengan non polar. Itu perbedaannya ya. Ikatan hidrogen merupakan interaksi antara molekul-molekul yang di dalamnya terdapat ikatan antara H dengan 3 unsur aja. Von disingkat handphone ya. HFON. Handphone. H dengan F, H dengan O, H dengan N pada beda molekul. Nah, ini disebut ikatan hidrogen. Contoh senyawanya apa? HF, H2O, NH3 pada 3 senyawa ini ya. Karena ada interaksi H dengan F pada beda molekul tapi sama-sama molekul HF. H dengan O ya pada atom yang berbeda, pada molekul yang berbeda tapi sejenis, sama-sama H2O molekulnya. H dengan N ya pada molekul yang beda tapi sejenis, sama-sama NH3. Ini contohnya ikatan hidrogen pada molekul H2O ya. Ini kan O, ini H, ini H. Ini O, ini H, ini H. Nah, dalam air H2O kan air ya. Nah, terdapat banyak molekul H2O. Nah, interaksi H pada molekul yang ini dengan O pada molekul yang satunya lagi, ini disebut ikatan hidrogen. Jadi bukan H pada O dalam satu molekul ini. Kalau ini mah disebut ikatan kovalen tunggal. Ya, kalau intramolekul ini kan dalam satu molekul. Nah, ini disebut kovalen tunggal.
Tapi kalau H pada O beda molekul, nah ini disebut ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Gaya antar molekul ini hanya terjadi jika dalam molekul tersebut ada ikatan langsung. Jadi syaratnya dalam molekul itu ada ikatan langsung antara H dengan 3 unsur ini, ya. Karena ada yang seperti ini contohnya, ini bukan ikatan hidrogen. Perlu diingat, ikatan hidrogen bukan ikatan intra, ya, tapi dia antar molekul, bukan intramolekul tapi antar molekul. Jadi H pada O pada molekul yang berbeda, bukan H sama O pada molekul yang sama. Kalau ini namanya intramolekul, ya. Nah, kalau hidrogen tuh antar molekul. Nah, tapi syaratnya yang bisa berikatan hidrogen harus ada ikatan langsung antara H dengan 3 unsur ini. Nah, ini contoh apa molekul yang tidak ada ikatan hidrogennya nih. Ini contoh molekul apa nih? Metoksimetana, ya. Nih, ya. Ini kan molekulnya sama nih. Nah, ikatan H, interaksi H, molekul yang ini yang kedua, ini misal molekul 1, ya. Molekul 2, H pada molekul 2 dengan O pada molekul 1, H dengan O kan harusnya ini hidrogen. Tapi ini termasuk bukan hidrogen. Kenapa bukan ikatan hidrogen? Karena dalam molekulnya tidak ada ikatan H dengan O. Jadi molekul itu sendiri harus ada ikatan langsung H sama O. Kalau kita lihat di sini, H-nya semua terikat pada C. H ini pada C, H ini pada C, H yang ini juga pada C. Semua H terikatnya pada C. Nah, yang disebut ikatan hidrogen itu H-nya harus ada terikat pada F atau H pada O atau H pada N. Nah, di sini walaupun H sama O pada molekul yang berbeda, yang ini sama ini, tapi ini bukan ikatan hidrogen karena dalam molekul itu sendiri nggak ada ikatan dengan H dengan 3 unsur ini, FON, ya. Jadi ini contoh bukan ikatan hidrogen. Kalau pada H2O ada ikatan hidrogen karena dalam molekul H2O sendiri ada H sama O yang berikatan. Nah, H dengan O pada beda molekul, inilah yang disebut ikatan hidrogen. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami. Kita ke kekuatan gaya antar molekul, ya. Urutan kekuatan gaya antar molekul sebagai berikut. Jadi yang paling kuat itu adalah gaya ion dipol, lalu ikatan hidrogen, terus diikuti setelahnya gaya dipol-dipol, setelah itu gaya dipol-dipol sesaat, dan yang paling lemah gaya London, ya. Kekuatan gayanya paling rendah London, paling kuat ion dipol dan ikatan hidrogen. Nah, semakin kuat gaya antar molekulnya, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi, ya. Jadi molekul yang punya ikatan hidrogen, titik didihnya lebih tinggi dibanding molekul yang punya gaya London, ya. Nah, sebagai contoh senyawa hidrida. Hidrida ini senyawa hidrogen yang berikatan dengan golongan 7A. Halogen, ya. Apa aja sih halogen? H jika berikatan dengan 7A. 7A apa aja? FCl-BrI, ya. Nah, dari atas ke bawah, nah HF dan HF hingga HI seharusnya memiliki titik didih semakin besar. Kenapa? Karena makin ke bawah MR-nya kan makin besar. MR si F sama si I besaran I. MR itu massa molekul relatif, ya. Nah, harusnya makin besar massa, harusnya kan makin tinggi titik didihnya. Tapi kenyataannya si HF yang massanya paling kecil justru memiliki titik didih paling tinggi dibandingin HCl, HBr sama HI. Harusnya yang paling tinggi titik didihnya kan H sama I, karena yang masanya paling besar. Ternyata titik didih yang paling tinggi itu HF. Kenapa? Karena gaya antar molekul HF terdapat ikatan hidrogen. Sedangkan pada HCl, HBr sama HI dia gaya dipol-dipol.
Nah, ikatan hidrogen sama gaya dipol-dipol, titik didihnya lebih tinggi molekul yang punya ikatan hidrogen dibanding molekul yang punya gaya dipol-dipol. Seperti itu ya. Kita ke contoh soal nomor 1. Di antara senyawa berikut, senyawa yang bersifat polar. Yang polar yang mana nih? Yang polar ciri-cirinya dia biasanya tidak simetri ya. Ini simetri nih, nomor 1 simetri CH4. Udah gitu kalau kita gambar Lewisnya, CH4 kan si C atom pusat tidak punya PeB. Si C tidak punya PeB karena dia cuma punya 4 elektron, semuanya terpakai berikatan dengan H. Nah, dia maka non polar NP ya. Udah gitu bentuknya dia simetri. Ciri-ciri kovalen nonpolar kan bentuknya simetri, atom pusat tidak punya PeB. Berarti yang ada satu salah, ini salah ya. Berarti 24 saja atau 2 saja. Nah, kita lihat yang gampang, apalagi BF3 nih. Si B golongan 3 mengikat F jumlahnya 3. Si B punya 3 elektron yang berikatan sama F karena dia golongan 3. Si F golongan 7 ya. 1 elektron berikatan sama si B ya, 6-nya lagi elektron bebas ya. 1 sama B, 6-nya lagi bebas. 1 sama B, 6-nya lagi bebas. Kalau kita lihat sih F-nya oktet ya. Nah, tapi kita yang dilihat kalau bedaan kovalen polar sama non polarnya atom pusat. Atom pusat tidak punya PeB, maka dia non polar ya. Ini salah, dia non polar. Ini juga non polar. Yang ada 1 sama 3 salahin ya. Nah, periksa nomor 4 NH3 ya. N mengikat H jumlahnya 3, H golongan 1, N golongan 5, 1 sama H ini, 1 sama ini, 1 sama ini, sisanya 2. Si H-nya duplet, si N-nya oktet. Nah, kalau kita lihat si N-nya ini punya PeB. Kalau punya PeB, maka dia termasuk kovalen polar 4 betul ya. XeF4, XeF4 dia termasuk notasi VSEPR apa nih? XeF4 ini atom pusatnya si A, ini si X, atom ikatan jumlahnya 4. Nah, ada E nya enggak? Nah, kita cari E nya dengan rumus VSEPR ya. Elektron valensi atom pusat dia golongan 8A ya, 8A, maka dia punya 8 elektron valensi. Berarti 8 dikurang jumlah atom ikatannya PeI nya 4 dibagi 2. 8 kurang 4, 4 bagi 2, 2. Jadi dia AX4E2. AX4E2 polar atau non polar? Dia non polar. Pengecualian yang tadi ya. Ingat pengecualian yang tadi. Yang ini ya. AX4E2 nih pengecualian. Harusnya kan dia polar kecuali AX2E3 dan AX4E2. Dia non polar ya. Berarti yang nomor 2 salah ya. Nomor 2 salah, 1 salah, 3 salah, berarti 4 saja jawabannya. Contoh soal nomor 2 ya. Perhatikan data keelektronegatifan berikut. Senyawa yang memiliki kepolaran paling kecil. Polar paling kecil berarti selisih keelektronegatifan gitu ya, singkat ya. Keelektronegatifannya kecil karena kalau selisih keelektronegatifannya besar dia makin polar. Yang ditanya yang polarnya paling kecil, berarti cari yang selisih keelektronegatifannya juga kecil atau sama dengan 0. Nah, M sama Y kita kurangin nih, si M sama si Y kita cari selisihnya ketemu 1,4. Si B, L sama Z kita kurangin, kita cari selisihnya ketemu 0,2. X2 berarti X sama X, X dikurang X berarti ya 0 ya. Nah, kita cari lagi si L sama Y. L sama Y kita cari selisihnya 0,7 ya.
Terus M sama X kita kurangin, selisihnya 1,9. Yang paling kecil kepolarannya, yang selisihnya paling kecil. Siapa yang selisihnya paling kecil? Yang C, 0, nggak ada selisihnya, maka dia paling tidak polar atau makin cenderung non polar ya. Seperti itu. Contoh soal nomor 3. Jika senyawa X2Y berikatan kovalen tunggal dan atom pusatnya memenuhi kaidah oktet, pernyataan berikut yang benar. Memenuhi kaidah oktet. X2Y, atom pusatnya siapa nih? Atom pusat yang jumlahnya 1, si Y. Y atom pusat mengikat X jumlahnya 2, gini ya. Nah, dia bilang berikatan kovalen tunggal. Kalau tunggal kan berarti cuma ada satu elektron, masing-masing ngasih 1. Si X nih ngasih 1, si Y ngasih 1, si X ngasih 1, si Y ngasih 1. Cuma satu pasang ya. Jadi gini tunggal. Ini stripnya 1 ya. Nah, dia bilang atom pusatnya memenuhi kaidah oktet. Kalau kita lihat di sini ya, kita nggak lihat atom ikatannya, terserah dia mau berapa elektron. Yang penting di soalnya dia bilang atom pusatnya memenuhi kaidah oktet. Sedangkan di sini kan baru 2 elektron atom pusat, baru 2 pasang atau 4 elektron ya. Berarti masih kurang 4. Berarti dengan kata lain 4-nya lagi adalah PeB, pasangan elektron bebas ya. Jadi dia rumusnya AX2, E-nya 2 nih. E-nya 2, X-nya 2 ya. Pernyataan yang benar, atom Y memiliki 2 pasang elektron bebas. Betul. Atom Y memiliki 2 elektron bebas. Salah, bukan 2 tapi 2 pasang. Merupakan senyawa kovalen nonpolar. Salah, polar. Ini salah, maaf ya. Dia harusnya polar. Kenapa? Karena punya PeB atom pusatnya ya. Memiliki notasi VSEPR AX2. Salah, harusnya AX2E2. Memiliki momen dipol 0. Salah juga, karena ada selisih keelektronegatifan. Dia molekulnya nggak sama. Kalau molekul nggak sama berarti momen dipolnya nggak sama dengan 0. Berarti jawabannya yang A, yang tepat. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Senyawa berikut ini yang memiliki interaksi antar molekul yang paling kuat. Paling kuat berarti kita cari yang gaya dipol ion. Kalau nggak ada dipol ion berarti kita cari yang kedua, I, yang punya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan antar hidrogen dengan 3 unsur aja, FON ya. Nah, kita cek satu-satu. CO2 dia kovalen nonpolar ya, dia gaya London. Kenapa nonpolar? Karena dia gas dan atom pusatnya tidak punya PeB. Kalau kita gambar ya, gambar Lewisnya dia nggak punya PeB. Nah, CH4 juga sama nih, C atom pusat mengikat H jumlahnya 4 dan dia simetri bentuknya, dia kovalen nonpolar, gayanya gaya London ya. Kalau gas-gas itu biasanya gaya London, gas O2, N2, O2, CO2, CH4, nah itu gaya London. HCl, ada selisih keelektronegatifan yang besar nih, dengan dari H sama Cl, dari golongan 1 ke golongan 7 kan selisihnya jauh, maka dia termasuk kovalen kovalen polar. Kalau kovalen polar dengan polar maka dia dipol-dipol ya. Nah, yang D, PCl3 dia kovalen polar, dia gaya dipol-dipol juga. Kalau kovalen polar dipol-dipol ya, kalau non polar dia gaya London. Nah, PCl3 nanti dia punya PeB, kalau digambar struktur Lewisnya punya 1 pasang PeB ya. Nah, berarti dia kovalen polar. Yang E, CH3OH dia kovalen polar, karena ada ikatan O sama H maka dia ikatan hidrogen ya. Ini ada ikatan hidrogen nih, ada H sama O pada molekul CH3OH. Nah, di antara gaya-gaya yang udah kita bahas, yang mana yang titik didihnya paling tinggi? Yaitu yang punya ikatan hidrogen. Jawabannya yang E. Jadi urutan gaya antar molekul tuh yang paling kuat ion dipol. Tapi di antara A sampai E kan nggak ada yang ion dipol, adanya yang ikatan
hidrogen. Maka yang paling tinggi titik didihnya yang E, yang ada ikatan hidrogennya ya. Ada H sama O. Si H terikat pada O, H terikat pada F, atau H terikat pada O, atau H terikat pada N, dia punya ikatan hidrogen. Maka titik didih dan titik lelehnya tinggi. Contoh soal yang kelima ya. Perhatikan gambar berikut. Gaya dipol-dipol ditunjukkan oleh nomor. Nah, dipol-dipol apa tadi? Dipol-dipol interaksi antar molekul polar, khususnya interaksi antara kutub positif dan kutub negatif dari molekul yang berbeda. Nah, kalau nomor 1 ya, 1 ini disebut ikatan kovalen tunggal karena dia ada dalam molekul itu sendiri, ada dalam molekul H sama Cl. Ini disebut intramolekul atau kovalen jenisnya, kovalen tunggal ya. Nah, nomor 2 H sama Cl pada molekul yang berbeda ya. H sama Cl pada molekul yang berbeda ini disebut gaya dipol-dipol ya, bukan hidrogen. Kalau hidrogen harus H sama F, H sama O, atau H sama N ya. Nah, ini bukan nomor 2, dia gaya dipol-dipol. Nomor 3 juga sama, dia kovalen polar, dia dalam molekul itu sendiri, H sama F dalam molekul itu sendiri ya. Nah, nomor 4 H sama F pada beda molekul. Nah, ini disebut ikatan hidrogen, H sama F pada molekul yang berbeda ya. Nah, ini jawabannya yang B. Maaf, yang mana? Yang ditanya yang dipol-dipol, bukan yang hidrogen ya. Yang dipol-dipol itu yang nomor 2 ya, yang ini ya, dipol-dipol. Nah, cukup sekian ya, semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.